teman-teman, welcome to A Day in My Life, edisi umroh. Assalamualaikum teman-teman, masih sehat semua kan? Gimana ibadah puasanya? Semoga lancar ya sampai hari raya nanti. Di video sebelumnya udah aku jelasin tentang keadaan Hotel Saha yang kita tinggalin selama di Madinah. Kamu bisa melihat videonya di link yang aku cantumkan di atas. Untuk video kali ini kita akan nyeritain pengalaman kita ketika sampai di Mekah. Karena kemarin kan pas banget sama kredit-kreditnya Mekah. Karena efek pandemi, jadi banyak banget orang yang pengen umroh, menunaikan umroh selepas pandemi atau setelah pandeminya tuh hilang. Kira-kira kita kena efeknya nggak sih? Terus gimana keadaan kita setelah kena efeknya itu? Tonton partnya ini sampai habis dan jangan di skip. Kita berangkat umroh jam 2 siang dan itu keadaannya udah sholat jamaah asar di Madinah. Dan kita ini menuju ke tempat mikotnya yaitu di Bir Ali. Bir itu artinya sumur, jadi sumur ini dibuat oleh Sayyidina Ali. Dan sumurnya tuh terletak di Bukit Akik, di lembah Bukit Akik. Ini adalah salah satu point of view ketika kalian mengunjungi Bir Ali, yaitu pegunungan atau bukit-bukit yang terdiri dari batu cadas. Jadi arsitektur di sini itu membuat Bir Ali yang terinspirasi dari rumah-rumah warga di sekitarnya. Dari beberapa tempat mikot yang aku datengin, menurut aku ini tuh tempat mikot yang paling indah. Pemandangannya tuh bagus, terus arsitekturnya juga keren. Jadi kalau kalian nanti berkesempatan buat mikot di sini, jangan lupa ambil foto atau ambil gambar atau selfie lah di sini untuk tambahan feed Instagram atau medsos kalian. Ini adalah penampakan Bir Ali yang kita ambil dari bis. Gimana? Bagus kan? Megah dan indah. Perjalanan dari Madinah ke Mekah membutuhkan waktu kurang lebih 5-6 jam. Di sela-sela waktu itu bisa kalian gunakan untuk berzikir, seperti membaca talbiyah. Lalu kalian juga bisa gunakan sisanya untuk beristirahat, karena nanti kita harus mengumpulkan energi untuk melakukan ibadah umroh yang notabene adalah ibadah fisik. Jika menggunakan bis dinilai mungkin melelahkan karena membutuhkan waktu yang lebih lama selama perjalanan itu, kalian juga bisa menggunakan kereta cepat loh. Sekarang sudah ada kereta cepat dari Madinah menuju Mekah dan sebaliknya yang bisa ditempuh hanya dalam kurun waktu sekitar 2 jaman. Ini kita keadaannya lagi semangat-semangatnya ingin cepat-cepat sampai Mekah buat menunaikan ibadah umroh karena ini umroh pertama kita. Dan kita nggak tahu kalau ada berita bahwa di Mekah itu kredit banget, kreditnya itu seperti apa kita tuh nggak tahu. Dan kita nggak bakal nyangka juga kalau ternyata kita tuh kena sama efek kreditnya Mekah. Alhamdulillah kita sampai di Mekah dengan selamat setelah menempuh perjalanan kurang lebih 6 jam. Ini adalah penampakan bukit-bukit batu di Mekah yang dipahat untuk dibangun hotel atau penginapan untuk keperluan haji. Jadi pas sampai Mekah kita tuh terkejut banget karena apa? Hotel kita, Hotel Movenpick bintang 5 ini teman-teman, dan berada di pelataran Masjidil Haram, itu tuh belum ready, masih penuh. Shock ya, udah capek 6 jam perjalanan terus sampai Mekah hotelnya belum ready. Akhirnya kita nginep dulu sementara 1 hari di Hotel Saraya yang notabene bintang 3 dan jaraknya 500 meter dari Masjidil Haram. Ini kita udah berada di Hotel Saraya, ada di lobinya, nunggu kamar ready. Dan aku rasa atau teman-teman kalau lihat sendiri sebenarnya Hotel Saraya ini kan besar banget ya kalau dibandingkan dengan Hotel Saha. Lobinya sebesar ini, kamarnya juga banyak banget.
terdapat beberapa pilihan kamar juga sih. Ada yang kamar mandi dalam, kamar mandi luar. Fasilitasnya juga beragam tiap kamar. Cuma kita tuh dapat kamar yang zong teman-teman. Zong kayak gimana sih? Nanti coba kalian lihat sendiri ya. Untuk fasilitas liftnya di sini nyaman banget. Ada sekitar 5 lift. Dan liftnya tuh besar-besar ya, jadi kita nggak usah rebutan kayak di Madinah, juga nggak khawatir untuk terlambat. Karena liftnya tuh bisa nampung 2 kali kapasitas lift yang ada di Madinah, dan liftnya tuh nggak eroran gitu kok. Dan untuk ruang makan aja itu sampai 3 lantai teman-teman. Karena kapasitas di sini besar kan ya. Ada dari B1, lantai B1, B2 dan B3. Meskipun kita satu rombongan, ternyata kita tuh dapat kamar yang berbeda-beda fasilitasnya. Di Hotel Saraya ini juga memiliki beberapa pegawai orang Indonesia. Aku tuh seneng banget loh kalau ketemu orang Indonesia yang kerja di Arab. Jadi kerasa ada saudara gitu, kayak ketemu saudara sendiri kan. Ya karena notabene kita kan berada di negara orang yang jauh banget dari negara kita sendiri. Lokasinya tuh jauh dari negara kita sendiri. Oke, ini dia kita udah sampai ke kamar kita, dan ini posisinya kita tuh baru turun dari bis setelah perjalanan dari Madinah. Capek banget, mau nata-nata koper atau bawaan dulu, mau ke kamar mandi, mau bersih-bersih diri, dan ternyata dapat kamar yang kayak gini dong teman-teman. Subhanallah banget. Ini kamar sementara yang kita dapat. Jadi buat kita berempat tuh ranjangnya cuma 2. Ventilasinya juga ini kalau dibuka ada pemandangan pipa paralon dan tembok. Dan ini kamar mandinya di luar, dan di luar itu harus sharing sama kamar sebelah. Tapi di kamarnya ini udah ada TV, ada lemari juga, ada kulkas di bawahnya. Cuman ya buat berempat ya harus dicukup-cukupin banget, apalagi koper travel itu kan super gede ya. Jadi harus pinter-pinter nata-nata barang lah. Di bagian belakang pintu ada informasi tentang peta kamar hotel. Terus juga ada aturan-aturan yang berlaku di Hotel Saraya. Dan di sebelahnya itu terdapat gantungan baju. Juga ada cermin, sebuah cermin. Di sebelahnya cermin itu adalah saklar AC. Jadi AC-nya tuh masih pakai saklar, dan ini sistemnya tuh blower teman-teman. Jadi nggak dingin. Padahal di Mekah waktu itu kan hujan, jadi agak-agak panas. Karena ranjangnya cuma 2, sedangkan kita berempat, akhirnya kemarin tuh kita bongkar satu ranjang itu, kasurnya kita turunin biar kita berempat bisa tidur dengan lelap di atas kasur teman-teman. Nah ini nih keunggulan di Saraya. Jadi selama kita perjalanan umroh entah di Mekah ataupun di Madinah, makanan paling lezat, paling lazis itu ya di Saraya ini. Jadi bumbunya tuh medok banget, rasanya benar-benar lezat teman-teman. Ini pakai bumbu kayak cita rasa kayak Padang Aceh gitu ya, agak ke Melayu-melayuan. Pokoknya bumbunya tuh medok, nampol, lezat banget lah pokoknya di sini. Meskipun minumnya ya standar, kopi, teh, dan jangan lupa tetap ada jus mangga. Oke, setelah selesai umroh di malam harinya dan kita istirahat, aku mau ngasih tahu kalian jarak dari Hotel Saraya kita ini ke Masjidil Haram. Nah, selama perjalanan ke Masjidil Haram, ini jalannya, kontur jalannya tuh nanjak, dan di depannya itu udah ada jalan raya. Di situ banyak terdapat taksi. Taksi-taksi ini adalah taksi yang melayani kita untuk mengantar ambil mikot di tempat terdekat, yaitu di Tanim atau Masjid Aisyah. Biaya taksi ini 50 real untuk satu mobil, dan kita tuh udah ditungguin di sana. Jadi biaya PP lah. Taksi yang 50 real itu isinya atau kapasitasnya bisa menampung sampai 4 orang ya. 50 real terlalu mahal, tenang, ada bis. Jadi ini adalah bis yang kayaknya tuh gratis deh teman-teman. Cuma dia tuh stay-nya
ada di bawah Tower Zamzam, kalau nggak salah terminalnya di bawah Tower Zamzam. Itu juga jurusannya bisa ke Tanim buat ambil mikot. Ini adalah situasi setelah sholat Jumat. Jadi kita ini mau menuju ke Masjidil Haram untuk menunaikan sholat duhur, karena tadi pas sholat Jumat kita gunakan untuk beristirahat. Dan di sini juga banyak yang jualan di pinggir-pinggir jalan. Untuk yang jualan di pinggir jalan ini harganya miring banget teman-teman daripada yang ada di toko. Jadi kamu nggak usah nawar, udah dapat harga murah lah kalau beli di pinggir-pinggir jalan kayak gini. Gimana teman-teman, keadaannya crowded banget kan, sampai kita nih jalan aja tuh susah ya, harus desak-desakan sama jamaah lain juga sama kendaraan. Sama seperti di Madinah, di Mekah pun banyak sekali populasi burung-burung seperti ini teman-teman. Ini kita udah sampai ke pelatarannya Masjidil Haram dengan pemandangan hotel-hotel di sekitar Zamzam Tower. Kalau dari Hotel Saraya, pintu masuk ke Masjidil Haram paling dekat itu emang ada di pintu 3. Karena pintu 3 itu tulisannya kecil, maka kemarin aku paling gampang itu ngambil patokan WC 3. Nah, besar kan ya tulisan WC 3-nya daripada tulisan pintu 3 yang terdapat di Masjidil Haram. Nanti teman-teman lihat sendiri, tulisannya tuh kecil. Jadi tengerannya tuh kecil ya teman-teman. Jadi tengerannya ya WC 3 tadi yang gambarnya dan tulisannya lebih besar. Nah, ini kita udah mau mulai masuk pintu Masjidil Haram. Aduh, sampai di sini tuh vibes-nya udah beda. Mak kretek gitu ya, mau ngelihat kiblat kita yang biasanya kita sujud ke kiblat jauh dari Indonesia, ini bisa langsung di depan mata. Gimana teman-teman, udah kelihatan kan Masjidil Haramnya? Jangan lupa kalau masuk ke Masjidil Haram atau Masjid Nabawi bawa kresek sandal. Nah, jadi pas di sini ngelepas sandalnya kita taruh ke dalam kresek, kita bawa kemana-mana tuh biar sandalnya nggak hilang. Itu tadi teman-teman sekilas review kita tentang Hotel Saraya, juga cerita kita kena efek crowdednya Mekah. Dan next adalah video terakhir edisi umroh. Kalau ngeliat Ka'bah kayak gini tuh rasanya kangennya nggak mandek-mandek ya teman-teman. Oke, next gimana ceritanya kita nginep di hotel yang notabene berada di pelataran Mekah atau hotel yang berada di kawasan Zamzam Tower? Tungguin video kita ya. Jadi biar nggak ketinggalan, jangan lupa like and subscribe biar kamu nggak ketinggalan info terbaru YouTube kita. Dadah.